siang semuanya. Selamat siang yang sudah bergabung hari ini di Eranya Talks. Hari ini kita temanya adalah Improve Your Modern Business with Open Source Mail Collaboration. Jadi hari ini em, Eranya Cloud berkolaborasi nih dengan Jabeto dan juga Carbonio. Jadi Carbonio ini dibawa oleh Jabeto. Jadi Carbonio ini adalah salah satu solusi open source mail collaboration gitu. Jadi kan kalau misalnya zaman sekarang pastinya mungkin teman-teman dari company pasti udah sering mendengar beberapa solusi email collaboration gitu di kantornya gitu. Nah, saat ini kita kolaborasi sama Carbonio untuk jelasin lebih lanjut apa aja sih fitur-fiturnya. Nanti kita juga jelasin compatibility-nya dan how to use it-nya mungkin nanti sama narasumber kita hari ini. Oke, ini sambil kita nunggu yang lain. eh Mungkin teman-teman yang eh, bisa di rename dulu untuk nama dan company-nya, jadi nama underscore company, supaya kita bisa kenal lebih dekat. Gitu. Oke, oke deh. Oke, eh, kita mulai aja. Jadi selamat siang, nama saya Anissa seperti biasa, menemani teman-teman semuanya di sini untuk sampai jam 4 sore hari ini. Hari ini kita kedatangan teman-teman dari Jabeto dan juga pastinya dari tim Eranya Cloud. Hari ini kita speakernya adalah Mas Aidil Fadli dan juga Mas Aditya. Jadi Mas Aidil ini adalah Cloud Engineer dari Eranya Cloud. Kemudian Mas Aditya adalah Jabeto Carbonio Certified Professional. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi supaya bisa lebih banyak ngobrolnya, eh untuk Mas Aditya dipersilahkan Mas. Baik, siap, Mbak. Saya izin share screen. Ya, silakan Mas. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya. Perkenalkan, saya Aditya selaku engineer dari Jabeto. Pada siang hari ini, saya akan membawakan terkait Carbonio ya, yaitu Private and Secure Email Collaboration. Oke, tanpa berlama-lama untuk mempersingkat waktu, mungkin kita lanjut. Ya, kita mulai dari apa sih yang ditawarkan oleh Carbonio gitu. Jadi, Zextras Carbonio menawarkan visi baru untuk digital workplace, di mana fitur lengkapnya memungkinkan Anda untuk mengelola serta memiliki kendali penuh terhadap data Anda dengan aman. Eh, Bapak dan Ibu juga dapat berkolaborasi secara efektif dengan tim dan mengelola sistem email Anda dengan mudah. Lalu kemudian kita ke slide selanjutnya. Jadi Carbonio ini bisa diimplementasikan di mana aja sih? Jadi kalau Carbonio itu bisa diimplementasikan di on-premise, artinya bisa di data center milik ibu bapak sendiri atau di private cloud gitu. Jadi kita tidak perlu memikirkan tentang infrastruktur, internet dan yang lain-lain. Jadi cloud-nya bisa menghandle infrastruktur itu, gitu. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan ibu bapak sekalian. Lalu komunikasi antar server di Carbonio juga secara private dan mendukung standar GDPR, artinya port-port dan protokol itu yang biasa standar digunakan gitu seperti port 25, 143 dan 93 itu standar. Lalu kemudian secara garis besar komponen Carbonio ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada core.
di mana Carbonio ini merupakan platform email yang dilengkapi dengan fitur yang cukup lengkap yang mampu memenuhi kebutuhan Bapak Ibu dalam mengelola email. Kemudian dari sisi user atau pengguna, selain dari penggunaan email, Carbonio memungkinkan penggunanya untuk berkolaborasi dalam chatting, video, meeting, file sharing, maupun editing dokumen. Lalu dari sisi admin sendiri, fitur-fitur administrasi yang ada di Carbonio itu mampu memudahkan seseorang administrator atau email administrasi untuk beradaptasi gitu. Jadi menyesuaikan kebutuhan user, entah itu untuk pengaturan account atau berapa sih kuota yang di-set untuk setiap accountnya gitu. Itu mampu dilakukan dengan mudah oleh seorang administrator. Lalu dari pembahasan yang tadi kita akan coba bahas lebih detail ya terkait komponen pada Carbonio yang kita bahas sebelumnya. Yang pertama dari sisi core-nya. Jadi Carbonio ini sudah dilengkapi dengan tampilan webmail yang cukup canggih gitu. Kemudian untuk kedaulatan mutlak terhadap data yang mana ini merupakan kemampuan pengguna untuk memiliki kendali penuh dan eksklusif di atas data mereka gitu. Jadi datanya ibu bapak kelola sendiri gitu tanpa campur tangan dari vendor atau yang lainnya gitu. Lalu sangat memungkinkan untuk dilakukan kustomisasi terhadap beberapa konfigurasi mengikuti kebutuhan bapak atau ibu, kemudian juga mendukung multi tenant dan multi node yang mana dalam konteks Carbonio ini multi tenant artinya memungkinkan jadi beberapa domain untuk menggunakan satu platform email yang sama gitu. Jadi dalam satu platform email Carbonio itu bisa beberapa domain. Kemudian dalam konteks multinode di Carbonio itu juga mendukung multinode yang memungkinkan penyebaran sistem dalam beberapa server. Nah, ini juga menguntungkan karena bisa memberikan redundansi dan meningkatkan kerja karena beban kerja dapat distribusikan ke beberapa node gitu. Jadi tidak hanya berfokus ke satu server saja. Dan dari security juga sudah dilengkapi dengan anti spam dan antivirus. Meskipun service tersebut saya katakan tidak powerful ya. Jadi saya tetap merekomendasikan untuk menggunakan mail gateway atau mail security untuk keamanan. Kita lanjut ke bagian advanced webmail, di mana Carbonio memiliki webmailnya sendiri dan memiliki fitur-fitur lengkap seperti berikut, yaitu client React yang modern, nanti bisa kita lihat pada saat demo. Kemudian email, kontak, dan kalender, serta secure access yang dapat digunakan seperti 2FA, SAML, kemudian QR code untuk mengakses email via mobile apps. Lalu kita juga dapat berbagi data ke semua pengguna, baik email, akun, kontak, kalender, dan folder. Lalu kita juga dapat mensinkronisasi dengan Outlook dan mobile device lainnya. Nah, selanjutnya dari sisi user, apa aja sih fitur-fitur yang diberikan atau diunggulkan oleh Carbonio gitu? Jadi dari sisi user ada grup chat dan channel karena tidak hanya melalui email saja, di Carbonio juga memungkinkan untuk Bapak dan Ibu untuk berkomunikasi via grup chat gitu. Kemudian ada video meetings. Carbonio menyediakan fitur video meeting di mana Bapak atau Ibu bisa berkomunikasi secara audio dan juga visual seperti halnya yang dilakukan pada Zoom atau Microsoft Teams. Lalu ada kolaboratif co-editing. Fitur ini memungkinkan Bapak atau Ibu untuk mengakses bahkan mengedit suatu dokumen secara bersamaan. Seperti halnya pada Google Docs, Google Spreadsheet, dan Google Slides gitu. Jadi ketika kita edit, itu misalkan ada teman yang ingin mengedit juga itu bisa dilakukan secara real time. Kemudian Carbonio juga menyediakan native mobile apps yang dapat diunduh via App Store maupun Play Store. Seperti itu. Selanjutnya ada fitur text and video chat. Jadi terkait fitur dan teks video chat ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Carbonio yaitu one-on-one and group chat di mana kita bisa membuat chat atau video chat dengan beberapa pengguna lainnya dan seluruh pengguna dapat berpartisipasi dalam diskusi yang ada seperti itu. Kemudian ada virtual space dan thematic channel.
di mana bapak atau ibu bisa membuat dan memiliki ruang sendiri untuk mengobrol gitu. Serta bapak ibu juga bisa membuat channel di dalamnya, di mana channel ini kita manfaatkan bisa untuk dimanfaatkan sebagai tempat untuk lebih spesifik dalam mengelompokkan obrolan tertentu. Selanjutnya ada fitur meeting rooms. Nah, ini juga merupakan salah satu fitur yang diunggulkan oleh Carbonio. Jadi, apa aja sih yang terdapat di Carbonio Meeting Rooms? Yang pertama tentunya ada video meeting. Kemudian ada waiting room, di mana moderator dapat memilih siapa saja yang bisa berpartisipasi dalam meeting melalui daftar request yang dikirimkan pengguna ke dalam waiting room gitu. Jadi kita sebagai moderator misalkan itu bisa memilih siapa aja sih yang boleh ikut atau enggak gitu. Karena tersedia waiting room. Kemudian ada external user, di mana pengguna dari luar organisasi juga bisa dapat diundang ke dalam meeting gitu. Jadi tidak hanya internal Carbonia user saja, kita juga bisa mengundang dari external user menggunakan link ataupun email. Kemudian untuk meeting recording, jadi setelah misalkan meetingnya usai nih, rekaman meeting juga tersedia di dalam files, namun hanya moderator saja yang bisa untuk melihat gitu. Oke, kita lanjut ke bagian file management ya. Jadi di bagian file management ini Bapak Ibu dapat menyimpan file pada akun email Carbonio. Selain itu Bapak Ibu juga bisa membagikan atau sharing file tersebut secara internal maupun juga eksternal. Dan juga Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir terkait keamanan karena setiap kita men-share atau membagikan file itu filenya bisa kita berikan password gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk terkait keamanan. Kemudian fitur-fitur file management yang ada pada Carbonio itu membuat kita dapat mengelola file secara efektif, seperti personal archive, yaitu untuk mengelola browse atau upload dan download files. Kemudian ada file versioning, di mana di file version ini kita tidak perlu terus-menerus memantau perubahan yang ada dalam file gitu. Jadi setiap kali Anda menyimpan perubahan pada sebuah file, Carbonio secara otomatis akan membuat salinan atau salinan versi tersebut dari file yang kita edit. Kemudian ada private dan share folder. Lalu selanjutnya ada berbagi file ke internal maupun eksternal pengguna. Kemudian kita juga dapat yang saya jelaskan tadi bisa berbagi file secara aman dengan menggunakan password. Lalu kemudian kita juga dapat mengintegrasikan secara langsung file ke dalam attachment email. Lalu selanjutnya, next adalah fitur collaborative editing yang memungkinkan Bapak atau Ibu untuk mengedit suatu dokumen. Jadi suatu dokumen ini kita bisa edit secara bersamaan dengan rekan kerja atau yang lainnya. Jadi dokumen tersebut bisa berupa Word, spreadsheet maupun presentation. Jadi seperti halnya yang kita lakukan pada Google Drive atau Google Docs ya. Kemudian ada aplikasi Carbonio, di mana aplikasi Carbonio Mail ini bisa Bapak Ibu download di smartphone atau mobile device yang saat ini Bapak Ibu miliki. Jadi semua fitur seperti email, chat, video meeting, maupun file sharing itu bisa Bapak Ibu akses via yang Bapak Ibu akses via webmail itu bisa diakses juga via native aplikasi ini. Lalu kita lanjut ke bagian fitur-fitur yang bisa dilakukan oleh seorang administrator. Jadi di sini ada storage manager yang canggih, kemudian juga dapat diintegrasikan dengan object storage, lalu high availability tentunya, kemudian ada real-time backup dan restore, lalu ada white labeling atau rebranding, kemudian ada multi-tenancy, lalu ada active sync, lalu ada secure out. Nah, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan penggunaan resource yang dimiliki karena Carbonio mendukung untuk multi-tiering gitu. Nah, di mana maksud multi-tiering ini Bapak Ibu bisa menggunakan storage dengan kualitas yang berbeda. Contohnya seperti SSD dan HDD gitu. Jadi selain itu juga Carbonio bisa diintegrasikan dengan object storage dan juga terdapat compression maupun deduplication.
terhadap data yang disimpan oleh Carbonio sehingga storage yang digunakan relatif lebih hemat untuk ukuran size-nya. Kemudian Bapak atau Ibu juga bisa mengoptimalkan performance karena Carbonio memiliki fitur HSM atau Hierarchical Storage Management, di mana jadi data-data yang sudah jarang diakses atau sudah lama diakses user itu bisa dipindahkan ke storage lain yang memiliki kualitas lebih rendah gitu. Jadi untuk data-data yang baru disimpan di storage yang lebih cepat atau SSD tadi, kemudian untuk data yang lebih lama atau sudah jarang diakses akan otomatis dipindahkan ke storage yang kualitasnya lebih rendah tadi. Kemudian Carbonio juga mendukung integrasi dan object storage yang tadi saya sebutkan. Lalu selanjutnya untuk Carbonio Real Time Backup and Restore, di mana terdapat fitur backup dan restore yang berjalan secara real time, sehingga bisa mencegah terjadinya kehilangan data email. Akan ada kompresi data backup sebesar 50% sehingga bisa menghemat space pada storage yang Bapak atau Ibu miliki. Ini juga merupakan keunggulan dari Carbonio ya, karena biasanya di server lain itu untuk ukuran data backupnya itu harus 1,5 kali lebih besar. Kemudian data backup dapat disimpan pada storage eksternal. Jadi semisal Bapak Ibu memiliki external storage seperti NAS, SAN, atau object storage itu bisa digunakan. Lalu dari sisi security, Carbonio juga sudah mendukung multi-factor authentication dengan beberapa metode seperti SAML, 2FA, QR code, dan lainnya. Selain itu, jika saat ini Bapak atau Ibu sudah memiliki atau menggunakan Active Directory maupun eksternal LDAP, ini juga bisa diintegrasikan dengan Carbonio seperti itu. Nah, kita bahas lebih detail terkait fitur two-factor authentication, di mana ini berdasarkan TOTP atau Time-Based One-Time Password, dan juga menggunakan perangkat kedua ya, seperti perangkat mobile yang digunakan seperti iOS atau Android, dan aplikasi autentikator apapun, entah itu Google Authenticator atau Microsoft Authenticator atau FreeOTP. Nah, itu selama mendukung TOTP itu bisa digunakan di Carbonio seperti itu. Kemudian untuk QR code, nah Carbonio juga mendukung adanya autentikasi via QR code sehingga Bapak atau Ibu bisa men-scan QR code terlebih dahulu untuk login ke dalam akun email Bapak Ibu sekalian. Jadi QR code ini digunakan ketika akan login menggunakan mobile apps di Carbonio gitu. Jadi keuntungannya QR code ini apa sih? Jadi Anda atau semuanya itu bisa dapat dengan mudah melakukan autentikasi pada mobile apps dengan cara satu kali scanning QR code. Kemudian QR code juga dibuat sehingga pengguna dapat dengan mudah scan dengan aplikasi autentikasi pilihan seperti TOTP tadi. Selanjutnya Carbonio juga mendukung multi tenancy yang sebelumnya saya sebutkan. Jadi kita bisa membuat beberapa tenan atau beberapa domain dalam satu infrastruktur Carbonio. Kemudian Bapak Ibu juga bisa membuat beberapa admin sesuai kebutuhan. Nah, admin-admin tersebut juga bisa dibatasi dalam mengakses setiap domain yang ada. Misalkan admin A hanya boleh mengakses domain A gitu. Ini namanya bisa atau biasa kita sebut dengan admin delegasi. Jadi selain yang saya sebutkan tadi, contoh lainnya itu bisa juga, misalkan admin A ini hanya boleh untuk edit account saja. Jadi misalkan untuk melihat server atau yang lainnya itu tidak boleh. Itu terkait dengan grant-nya ya. Itu bisa kita batasi di Carbonio. Kemudian terkait ActiveSync. Jadi eh, terdapat fitur protokol ActiveSync di mana ini merupakan salah satu fitur yang paling penting di mana Bapak Ibu bisa mengakses Carbonio dari mana saja seperti mobile device maupun aplikasi Outlook. Jadi setiap data email, kontak, kalender, file, attachment akan disinkronisasi secara real time. Jadi apa saja sih yang bisa disinkronisasi oleh ActiveSync ini? Yaitu ada email, kontak, kalender, kemudian ada files, lalu ada attachment, di shared item, lalu live messaging, lalu conversation history.
Kita lanjut. Eh, nah, ini kita bahas sedikit penjelasan tentang ActiveSync ya. Jadi ActiveSync ini merupakan sebuah protokol yang sama yang digunakan oleh Microsoft Exchange. Jadi protokol lain seperti POP3 dan IMAP itu biasanya tidak bisa mensinkronisasi item seperti kontak, kalender maupun file. Jadi tapi dengan menggunakan ActiveSync ini kita bisa mensinkronisasi file-file tersebut atau seperti kalender dan kontak tersebut. Jadi dengan ActiveSync ini Bapak Ibu juga bisa menentukan siapa sih yang boleh mengakses Carbonio via ActiveSync. Karena itu ada fitur allow, block, dan quarantine. Jadi setiap aktivitas user akan tercatat ke dalam log Carbonio. Kemudian untuk sorry, kemudian untuk kelebihan lainnya dari ActiveSync yaitu manajemen perangkat mobil dengan penghapusan jarak jauh dan kontrol aplikasi. Jadi semisal kita aktifkan ActiveSync gitu di perangkat mobile kita lalu terkoneksi dengan server. Dari sisi admin, misalkan nih ada case mobile device kita itu hilang, entah itu dicuri, entah itu kehilangan. Nah itu misalkan kita nggak pengen data-data kita itu tercuri juga oleh si pencuri tersebut. Nah itu bisa kita akses atau kita wipe out datanya, data HP kita dengan menggunakan fitur aktif yang ada di Carbonio tersebut. Kemudian ada white labeling, di mana Carbonio dapat melakukan white label sepenuhnya berdasarkan desain Bapak Ibu masing-masing, sehingga ini merupakan seakan-akan benar gitu, jadi milik Anda gitu. Jadi dengan logo atau warna brand yang bisa dimodifikasi sesuai keinginan itu jadi lebih eh, lebih inilah maksudnya lebih lebih trusted lah. Jadi wah ini ternyata benar oleh milik perusahaan atau company tersebut. Kemudian terkait itu saja sih kalau misalkan dari presentasi. Selanjutnya mungkin saya akan demokan sedikit ya terkait Carbonio, tampilannya seperti apa, lalu ada fitur-fitur apa saja di dalamnya. Sebentar. Ya, jadi ini merupakan tampilan utama dari Carbonio. Bisa dilihat di sini ada untuk login page, di mana yang seperti saya sebutkan tadi untuk login page tersebut bisa diganti seperti logo maupun backgroundnya itu bisa disesuaikan karena Carbonio sudah mendukung white labeling. Kalau misalkan kita masuk, tampilannya akan seperti berikut. Ya, jadi ini merupakan tampilan webmail dari Carbonio, di mana terdapat fitur-fitur memang seperti biasa ya, seperti ada inbox, junk, send, draft maupun trash. Di sini juga ada kalender, kemudian juga ada menu kontak, kemudian ada file atau task. Nah, di sini ada fitur chat dan video. Nah, ini merupakan salah satu fitur yang diunggulkan oleh Carbonio dikarenakan
sudah karbon itu biasanya sudah bandel dengan video meeting room. Jadi kalau misalkan kita menggunakan Carbonio, kita tidak perlu berlangganan seperti Microsoft Teams atau Zoom gitu. Contohnya kalau kita misalkan kita create room, kita bisa buat room name-nya. Nah, nanti muncul akan seperti ini. Nah, di sini kita bisa add moderator, kemudian untuk room link-nya juga bisa kita copy dan bisa kita bagikan. Kemudian nanti juga biasanya kalau misalkan karena kebetulan ini hanya R&D server, jadi tidak bisa untuk demokan secara live ya untuk meeting roomnya. Namun untuk kurang lebihnya jadi seperti ini, ada ruang tunggunya, ada room ini lalu bisa add moderator atau kita bisa juga join room ke room orang lain gitu. Selanjutnya ada di bagian files. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, kalau kita drag and drop atau kita upload file ke sini, nah itu bisa kita lihat, kemudian bisa kita edit secara berbarengan seperti di Google Docs tadi. Oke, kemudian juga dari setting bisa kita lihat di sini ada eh, macam-macam. Kemudian juga ada di menu out, kita juga bisa memilih untuk autentikasinya ya. Jadi bisa menggunakan mobile apps atau OTP authentication. Kemudian ada existing active sync. Lalu selanjutnya ini yang merupakan Carbonio admin panel. Jadi ada dua, ada Carbonio Webmail Client dan juga Carbonio admin panel. Nah, di sini biasanya berurusan dengan bagian administrasi account atau dan yang lainnya ya, seperti konfigurasi server. Nah, ini merupakan tampilan dari Carbonio admin panel, di mana seperti yang saya sebutkan tadi untuk menu-menunya seperti berikut. Ini menu-menunya lebih disimplify sehingga lebih memudahkan untuk terkait konfigurasi dan manajemen account. Seperti kita lihat di sini ada manajemen account. Nah, ini kita bisa sesuaikan. Jadi terkait administrasi account atau konfigurasi yang lainnya itu bisa kita sesuaikan di administrasi account ini. Dan kebetulan yang saya pakai ini merupakan admin delegasi. Jadi hanya domain account ini saja yang bisa di kita konfigurasi atau kita setting gitu. Oke, mungkin dari saya sekian. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Anissa. Oke, oke, terima kasih Mas Aditya. Nanti kita join lagi, catch up lagi Mas di sesi tanya jawab. Sekarang saya mau mengundang Mas Aidil selaku selaku cloud engineer dari eranya cloud. Jadi nanti Mas Aidil akan menjelaskan gitu kalau dari sisi eranya cloud tuh gimana sih dengan mail collaboration Carbonio ini. Oke, silakan Mas Aidil. Baik, terima kasih Mbak. Mbak Anissa atas waktunya. Saya coba izin. Suara saya sudah kedengaran, sorry. Oke, sebentar ya. Saya coba share screen dulu. Oke, sebentar. Mas Aidil mungkin bisa di
on kameranya, Mas. Oh iya, sebentar. Sorry, sorry, sorry. Oke, siap. Oh. Kelihatan? Maaf. Aman, Mas. Oke, sebentar ya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Aidil. Terima kasih atas waktunya Mbak Anissa dan terima kasih atas penjelasannya Mas Aditya ya. Sorry saya ini dulu saya nyalakan dulu. Nah, kalau tadi eh, Mas Aditya sudah menjelaskan core fitur dari si Carbonio itu sendiri begitu ya. Kemudian apa saja fitur-fitur yang ada di apa di webmail dan segala macam seperti itu ya. Kemudian sudah dibahas juga multi-node, anti-spam dan antivirus dan juga sudah dibahas demokan juga begitu ya untuk tampilan dari si Carbonio itu sendiri. Kemudian sudah dibahas juga mengenai grup chat, channels, file manajemen yang mana penting dokumen gitu ya atau spreadsheet secara bersamaan seperti itu. Kemudian sudah dibahas juga tentang chat, text, meeting room, kemudian untuk cara mengakses si Carbon itu sendiri bisa menggunakan webmail, bisa menggunakan mail client, dan juga bisa menggunakan misalnya mobile apps seperti itu. Sudah dibahas juga eh, fitur admin ya, apa itu Advanced Storage Manager, kemudian Active Sync, High Availability, kemudian Disaster Recovery, kemudian tadi juga sudah disebutkan untuk white labeling gitu ya. Artinya setiap tenan gitu ya atau setiap company itu mengubah ya atau rebranding tampilan dari si Carbonio atau tampilan awal, tampilan login si halaman login Carbonio tersebut dengan eh, logo perusahaan sendiri-sendiri seperti itu. Baik, di sini seperti yang teman-teman lihat di layar, saya akan coba bahas tentang bagaimana cara migrasi gitu ya. Cara migrasi, katakanlah, let's say teman-teman yang hadir misalnya mempunyai misalnya Zimbra ya untuk mail server katakanlah Zimbra atau mungkin another mail server gitu. Nah di sini si Carbonio sendiri itu bisa ya bisa untuk menampung atau memindahkan data-data yang ada di existing mail server teman-teman ke si Carbonite tersebut seperti itu. Nah, untuk mail migration ini sendiri itu ada dua cara ya. Kalau eh, kalau resmi dari si Carbonio itu ada dua cara. Yang pertama itu menggunakan script, yang kedua menggunakan aplikasi Mapsync ya seperti itu. Nah, di sini eh, apa perbedaan dari migrasi atau migration menggunakan script dan juga eh, migrasi menggunakan aplikasi e-mapping seperti itu. Nah, perbedaan kan gitu ya, yang mana nanti di sini akan ada beberapa tahap begitu ya, beberapa tahap dari mulai kita mengekstrak user yang ada di server misalnya Zimbra. Nah, di situ nanti ketika setelah user tersebut diekstrak, ada proses misalnya
transfer file atau data tersebut ke Carbonio Community Edition ini seperti itu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya kalau menggunakan script itu kalender dan kontak yang ada di existing mail server teman-teman ya, existing mail server itu akan ikut ya, ikut. Jadi bisa dipindah juga, bisa dimigrasi juga seperti itu. Nah, beda hal kalau misalnya menggunakan image sync seperti itu. Kalau image sync itu biasanya akan data-data tetapi tidak memindahkan kalender dan kontak seperti itu. Nah, mana yang lebih bagus seperti itu? Terus ini tergantung kebutuhan karena kalau case-nya misalnya di existing server gitu ya, katakanlah Zimbra, itu kita bisa menggunakan script gitu. Jadi kita bisa menggunakan tahapan-tahapan layar ini ya yang sudah dituliskan gitu ya. Dari extract user kemudian mentransfer data-data user tersebut ke mail server yang baru yang mana mail server tersebut adalah Carbonio seperti itu. Kemudian kita input ya data yang sudah kita 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 transfer gitu ya. Katakanlah media menggunakan SCP atau apapun gitu ya. Nah, ini bisa kita import ke mail server kita seperti itu. Kemudian nanti di akhir akan ada proses misalnya membuat modify di sisi DNS recordnya. Apakah itu MX record, apakah itu misalnya DKI record lainnya seperti itu. Oke, di sini di sebelah kiri kita lihat ada beberapa tahapan ya yang apa? Yang digambarkan di sini dari mulai start kemudian sampai dengan finish seperti itu. Oke. Ini untuk tahapan atau cara bagaimana migrasi dari existing mail server ke Carbonia seperti itu. Sebentar. Nah, yang kedua itu Carbonia sendiri bisa diintegrasikan dengan aplikasi third party ya, seperti itu ya. Karena ini temanya adalah open source, jadi eh, ini saya berusaha untuk menyampaikan apa ya, menyampaikan untuk aplikasi yang digunakan ataupun third party ataupun integrasinya juga menggunakan open source gitu. Fungsinya apa sih migra apa integrasi Carbonia dengan CB plus CB seperti itu ya? Beberapa case di customer kita ya, ada beberapa case misalnya customer A seperti itu ya. Nah, ini karena dari sisi user eh, ada beberapa akun email yang mungkin kredensial atau password dari si user tersebut itu kompromis seperti itu ya. Jadi karena akun tersebut kompromis, ini si pihak spammer atau attacker bisa melakukan spamming ya, spamming dari dalam keluar. Jadi dia random aja gitu, random. Misalnya katakanlah akun idle@domain.com ini passwordnya udah kompromis ya. Artinya dari sisi eh, mungkin passwordnya mungkin lemah gitu ya, weak gitu ya untuk password yang digunakan. Nah, akhirnya kompromis nih, kompromis. Akhirnya ini dimanfaatkan oleh si eh, attacker gitu untuk misalnya nyepam keluar seperti itu. Dan ini biasanya random ya untuk apa? Untuk alamat yang dikirimkan itu random. Nah, pengaruhnya apa? Pengaruhnya akan pengaruhnya itu biasanya IP reputation-nya jadi buruk ya. Nanti kalau misalnya dicek eh, seperti yang teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini IP-nya saya dapat random ya dari honeypot ya. Jadi bisa dilihat di sini ketika eh, mail server tersebut melakukan spamming keluar seperti itu ya, melakukan spamming keluar dengan domain acak ataupun dengan user acak, maka efeknya adalah ke IP reputation seperti itu, ke domain reputation juga seperti itu. Nah, impactnya apa? Impactnya ketika user asli ya, artinya user yang legitimate mengirimkan email katakanlah ini akan blacklist juga karena
sudah ter apa ya sudah terreport gitu ya, sudah terreport, sudah terdeteksi oleh RBL atau real time black hole list, ini dengan IP ini melakukan scanning seperti itu. Nah, untuk mencegah hal ini, biasanya beberapa apa ya implementasi yang kita lakukan itu kita menggunakan CB Policy D. Jadi integrasinya menggunakan CB Policy D, yang mana di sini kita bisa setup misalnya 1 jam misalnya bisa pengiriman email maksimal misalnya 200 per jam gitu ya, atau 500 per jam. Yang mana ini perlu perlu apa ya perlu assessment dulu. Mungkin barangkali dari kebutuhan si tenan atau si customer tersebut mungkin ada email marketing yang mungkin pada tanggal-tanggal tertentu begitu, pada tanggal-tanggal tertentu mungkin harus mengirimkan email misalnya 100 atau 200 email gitu ya. Misalnya untuk akun tertentu seperti itu. Nah, ini bisa kita asesmen dulu begitu. Jadi kita bisa longgarkan dan kita bisa istilahnya longgarkan, kita bisa tidak longgarkan juga seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya nanti ketika misalnya balik lagi ke awal, misalnya katakanlah salah satu akun dari salah satu akun email dari customer tersebut itu kompromis ya. Nah, ketika ketika kompromis kemudian dia melakukan spamming keluar gitu random gitu ya. Maka ini akan ini ya terlimit ya oleh CD policy tersebut seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat di gambar ya, sebentar ya. Nggak bisa lihat nih. Nah, ini di sini dilihat karena integrasi dari si eh, mail server Carbonio ini sudah terintegrasi dengan CD policy gitu ya. Maka ketika ada PC ya, PC, PC user gitu ya, PC user yang terkena virus, yang mana PC eh, sudah connect misalnya sudah akses login email akun email gitu ya, dan misalnya udah ketahuan untuk password dan seperti itu, maka ini dari dalam PC tersebut mungkin melakukan spamming gitu, melakukan spamming ke luar begitu secara acak, jadi random gitu ya. Nah, di sini karena ada CB sedih, maka semua email eh, yang yang mungkin dari akun yang yang password atau kredensial sudah kompromis, ini akan terblok begitu. Jadi ini meminimalisir efek dari IP reputation dan domain reputation seperti itu. Nah, di sini dilihat ketika misalnya katakanlah misalnya salah satu user gitu ya, salah satu user di sini misalnya compromise, maka itu namanya RBL dummy server ya, yang mana ini disediakan oleh RBL ya, eh, real time black hole list ya, ini memang disediakan. Jadi memang disediakan alamat-alamat IP dummy yang mana untuk mendeteksi gitu, mendeteksi apakah eh, IP atau domain tertentu atau akun tertentu melakukan traffic email yang anomali seperti itu. Nah, ketika misalnya email tersebut eh, dianggap sebagai anomali traffic gitu ya, maka ini akan tercatat di database si RBL tersebut. Ketika misalnya dilihat di eh, blacklist IP, maka akan terlihat IP tersebut sudah listed di sisi RBL, dan ini impactnya akan tidak bisa misalnya mengirim email ke domain tertentu seperti itu. Lagi mungkin server tujuan itu ya, destination gitu ya. Nah, di sana mungkin diterapin juga untuk misalnya menerapkan eh, alamat-alamat RBL tertentu seperti itu. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, otomatis bisa ngirim walaupun dari sender yang legitimate gitu ya, itu nggak bisa ngirim, ditolak sama server tujuan seperti itu. Karena IP kita IP tersebut itu sudah
terdeteksi sebagai spam seperti itu. Nah, jadi fungsi dari si eh, integrasi dari si Carbonio CB policy ini akan apa ya, akan mencegah lah, mencegah adanya spamming dari dalam keluar gitu, seperti itu. Nah, kemudian integrasi berikutnya adalah integrasi Carbonio dengan File2Ban gitu. Di sini di gambar ini bisa teman-teman lihat begitu ya. Di sini saya juga coba lihat tadi, eh, kemarin saya coba lihat lognya ya dari mail server dummy yang kita bangun gitu ya. Nah, ini setiap setiap waktu pasti ada saja yang melakukan apa ya? Melakukan brute post gitu ya. Brute post baik itu ke SSL dengan port 22 atau eh, mungkin port tersebut sudah diubah gitu ya, di change, tidak menggunakan port 22 misalnya. Nah, itu tetap saja ada yang melakukan brute post. Nah, solusi untuk mencegahnya gimana? Kita integrasikan Carbonio ini dengan Pel2ban, gitu, yang mana aplikasi Pel2ban ini juga eh, open source ya, open source seperti itu. Nah, fungsinya apa gitu? Jadi ketika misalnya ada attacker begitu ya, attacker yang melakukan brute post gitu ya, brute post katakanlah misalnya ke apa ya, ke SSA gitu ya, atau ke webnya atau ke SMTP-nya gitu. Nah, ini di di File2ban sendiri ini kita bisa apa ya, kita bisa buat rules gitu ya, buat rules. Jadi nanti ketika ada misalnya yang melakukan eh, atau coba login aja lah, login misalnya ke webmail gitu ya, login ke webmail yang sudah kita kita integrasikan dengan File2ban, misalnya salah password dalam waktu misalnya menit 3 kali, maka itu otomatis IP dari si penyerang tersebut akan terbanned gitu. Artinya dia nggak bisa lagi nih, nggak bisa lagi coba-coba untuk apa ya, untuk login ya, untuk login menggunakan metode brute force tersebut. Ini bisa diterapin juga selain di SSA, bisa juga di SFTP-nya, yang mana bisa kita state di dalam rules file to ban tersebut. Itu bisa di setup di situ rulesnya, port berapa saja, misalnya 80 untuk web, 443 untuk HTTPS, kemudian 6071 untuk si apa, admin konsol si Carbonio itu sendiri, kemudian untuk SMTP 5 45 47 seperti itu. Nah, jadi untuk pencegahannya kita buat seperti itu. Integrasi ya, integrasi dari beberapa customer yang apa, yang kita implementasikan, kita buat seperti itu. Kemudian saya sedikit bahas global administrator dan delegate administrator ya. Nah, di sini eh, Carbonio sendiri itu seperti tadi yang dijelaskan oleh Mas Aditya di awal, eh, Carbonio sendiri itu support ya, support misalnya untuk delegate admin seperti itu. Jadi katakanlah misalnya multi tenant dalam satu perusahaan, misalnya ada subcon atau sub perusahaan lah seperti itu ya. Misalnya company A, atau misalnya company A kemudian titik satu gitu ya. Atau misalnya company A kemudian di bawahnya ada ada apa? Ada subcon lagi seperti itu, ada company lain seperti itu, atau sister company lah seperti itu. Nah, maka di sini si Carbonio sendiri support untuk eh, mendelegasikan administrator gitu ya. Jadi kalau yang teman-teman lihat sekarang ini adalah tampilan dari si super admin lah katanya ya, super admin. Nah, yang mana di sini super admin itu punya kemampuan atau privilege penuh gitu ya, penuh untuk misalnya melakukan setup, konfigurasi dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau misalnya delegate administrator gitu ya, delegate admin, itu kita bisa melakukan limitasi atau pembatasan-pembatasan terhadap akun yang kita
yang kita apakah misalnya eh, akun yang kita delegasikan hanya bisa misalnya melihat akun saja begitu, hanya bisa misalnya untuk melihat distribusi list saja seperti itu bisa kita setup ya, bisa kita sesuaikan dan bisa kita konfigurasi sesuai kebutuhan seperti itu. Nah, ini salah satu apa ya capture dari apa ya delegate administrator atau admin yang sudah didelegasikan. Jadi di sini bisa dilihat perbedaannya di sini kalau kalau administrator account ini penuh ya di sini ya. Artinya semua menunya komplit di sini ya, bisa melakukan apa saja. Sementara kalau misalnya di di admin yang sudah kita delegasikan ini bisa kita sesuaikan ya, kita batasi sebagai administrator dari master tersebut, kita bisa batasi di sini si user tersebut, si user yang kita delegasikan bisa apa saja seperti itu. Dan ini list yang possible untuk apa ya, untuk diberikan eh, ke admin yang kita delegasikan tersebut seperti itu. Ya, mungkin dari saya itu saja. Lebih kurang saya minta maaf karena slide-nya juga nggak terlalu banyak sih. Karena di awal Mas Aditya udah melahap habis ya untuk apa? Untuk untuk presentasinya, untuk materi presentasinya. Demikian Mbak Mbak Anissa. Oke, wah ini fast and freeze ya semuanya kita selesai sebelum waktunya. Jadi, tapi untungnya udah banyak nih pertanyaan. Jadi aku mengundang lagi eh Mas Aditya dan Mas Aidil mungkin bisa di eh, on kameranya. Kita berkumpul kembali. Mungkin slides-nya bisa di off dulu, Oke. Mas Aidil, dan Mas Adit bisa dinyalakan kameranya juga Mas Aidil. Kita bisa bareng-bareng di sini. Em, oke, nah ini di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan. Bentar. Oke. Oke, ini kita mulai dari pertanyaannya. eh oke, mulai dari pertanyaannya Pak Titan, sorry, Pak Ari dari Titan Solusi Integral. Jadi requirement seperti apa sih yang dibutuhkan jika menggunakan fitur chat dan video pada Carbonio ini? Tuh, mungkin dari Mas Adit bisa dijawab kali ya, Mas. Ya, mungkin saya bantu jawab pertanyaan dari Mas Ari ya, dari Titan Solusi Integra. Jadi untuk requirement yang dibutuhkan ketika menggunakan fitur chat dan Carbonio ini sebenarnya ada beberapa skenario sih. Jadi ada di Carbonio itu ada full skenario dan juga ada namanya ada yang full small dan ada yang benar-benar full gitu. Biasanya untuk tambahan server di video dan chat itu di server terpisah dan itu biasanya kita membutuhkan minimal 3 buah server. Jadi untuk requirement-nya sendiri yang kita butuh 8 vCPU, kemudian 16 GB RAM, dan untuk hard disknya sebenarnya 100 GB juga udah cukup sih kalau misalkan untuk emailnya ya. Cuman kalau misalkan kita butuh, misalkan mau banyak file record atau video meeting record yang disimpan itu mungkin untuk disknya bisa di lebih besar ya. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan rekomendasi dari Carbon ini sendiri itu kita butuh 6 buah server sih. Oke, oke, udah terjawab ya, Pak Ari. Oh iya benar ya Pak Ari. Kak, kalau sudah terjawab, kita ada next question nih. Saya forward karena ke direct saya. Jadi pertanyaannya dari Pak Budi SK _AMG.
apakah sudah ada DR secara otomatis untuk email dan apakah dapat dijalankan pada VM? Kemudian bagaimana cara pemindahan untuk IMAP, IMAP, gimana cara sudah? Dan apakah email yang sudah di-send dapat ditarik kembali kalau misalnya alamatnya salah, jadi diandu emailnya. Dan kemudian apakah dapat ditambahkan configuration untuk synchronize data atau push email setiap hari pada jam berapa? Dan untuk data sharing, apakah dapat dibuat per kategori atau departemen atau divisi? Dan pertanyaan yang terakhirnya adalah apakah versinya masih CE dan masih terus update? Apakah sudah ada auditing internalnya atau akses datanya? Silakan Mas Adit. Oke, jadi terkait yang pertama ya, apakah sudah ada DR secara otomatis untuk email dan apakah dapat dijalankan di VM? Jadi sebenarnya kalau terkait DR itu di Carbonio sendiri sebenarnya ada fitur backup real time, ya. Jadi misalkan ada kehilangan atau lost data itu bisa langsung di restore gitu emailnya. Misalkan kita restore email kita ketinggalan email di jam 8. Nah, itu misalkan selama backupnya sudah dilakukan itu bisa di restore sih. Nah, tapi kalau misalkan misalkan yang dimaksud adalah DR atau backup VM, nah itu kita tetap butuh aplikasi pihak ketiga sih, seperti mungkin backup entah itu Veeam atau vReplication. Nah, itu mungkin lebih ke VM ya. Cuman kalau misalkan untuk dari VMware sendiri, apakah sudah ada DR? Itu sampai saat ini saya masih belum tahu sih, masih belum ada eh, eh, newsnya sih dari Carbonio itu sendiri. Kemudian untuk yang nomor dua ya, bagaimana cara pemindahan untuk IMAP dan apakah email yang sudah di-send dapat salah alamat dapat ditarik kembali. Jadi untuk bagaimana cara untuk pemindahan IMAP, seperti yang tadi Mas Aidil sampaikan itu bisa dilakukan via IMAP Sync gitu. Jadi kita install aplikasi pihak ketiga namanya IMAP Sync dan itu bisa kita gunakan untuk pemindahan email antara misalkan mau pindah nih dari email lama ke email yang baru yaitu Carbonio. Nah, itu bisa kita gunakan fitur IMAP Sync IMAP Sync tersebut. Nah, lalu kemudian apakah email yang sudah di-send dapat ditarik kembali? Oh, setahu saya kalau misalkan sudah beda mail server itu mungkin yang maksudnya email recall kali ya. Setahu saya kalau misalkan sudah beda mail server itu sudah tidak bisa ditarik kembali ya. Mungkin bukan hanya Carbonio gitu. Jadi ada beberapa email server seperti mungkin Office 365 atau Exchange tahu saya sih untuk yang beda mail server atau beda platform itu sudah tidak bisa ditarik kembali. Namun ketika selama masih bisa ditarik masih satu server gitu, itu harusnya masih bisa eh, ditarik atau kalaupun di Carbonio tidak ada fitur recall tersebut itu masih bisa kita hapus emailnya via script seperti itu. Lalu kita lanjut ke nomor tiga. Apakah dapat ditambahkan konfigurasi untuk synchronize data push email setiap hari pada jam berapa? Kalau itu sih mungkin tergantung pada kebutuhan ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan di Carbonio itu juga bisa menyediakan kalau kita biasanya nyebutnya MTA Blast sih. Jadi kalau misalkan ada aplikasi yang biasa push email gitu. Jadi kalau misalkan mau eh, beberapa mau istilahnya mau ngeblas email. Nah, itu bisa di Carbonio sih sebenarnya bisa akomodir ya. Jadi tergantung dari aplikasinya itu sendiri. Kemudian untuk nomor 4, untuk data sharing apakah dapat dibuat per kategori departemen atau divisi? Nah, seperti yang saya bahas sebelumnya, mungkin data sharing di sini yang file management tadi ya. Jadi untuk yang sebenarnya file management tadi itu seperti yang saya bilang sudah bisa private atau public gitu. Jadi kalau misalkan per kategori seperti departemen atau divisi saat ini sih masih belum ada ya karena baru ada untuk public dan private saja. Lalu apakah versinya masih CE dan masih terus terupdate?
apakah sudah ada auditing internalnya atau akses data. Jadi kalau misalkan Carbonio itu kan sebenarnya ada dua versi, yaitu versi CE dan versi Enterprise. Dan sampai sekarang untuk versi CE-nya itu masih dapat update atau masih dapat patch ya. Misalkan ada entah itu tambalan security atau security hole itu masih dapat update dari prinsipalnya. Kemudian untuk auditing internalnya itu maksudnya gimana saya juga kurang paham sih yang maksudnya. Apakah sudah ada auditing internal? Itu mungkin nanti bisa disampaikan kembali ya. Mungkin menjawab. Oke, sudah cukup menjawab Pak Budi. Tadi mungkin bisa dijelaskan kembali Pak. Mungkin yang pertanyaan nomor 5 tadi kan apakah sudah ada audit internalnya. Nah itu boleh diperjelas lagi mungkin tadi soalnya dari Mas Aditnya. Oh untuk lognya maksudnya Pak katanya. Ya, kalau lognya sendiri sih harusnya sudah ada ya di Carbonia itu sudah lengkap lognya, mulai dari transaksi, kemudian ada log pengiriman, kemudian log untuk service itu sudah ada semua sih untuk log-lognya ya. Jadi harusnya di Carbonia sudah komplit sih. Oke, baik. Semoga menjawab Pak Budi. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Boleh masih ditaruh kolom chat mumpung kita masih ada banyak waktu nih untuk tanya jawab. Tapi sebelum tanya jawab lagi, ini ada pertanyaan dari Pak Adam Wibowo dari PT Tong GT Indonesia. Izin bertanya, apakah memungkinkan untuk membangun mail server Carbonio dengan topologi mail servernya hanya bisa diakses di jaringan lokal saja, namun tetap bisa menerima email dari luar? Terima kasih. Oke, saya bantu jawab ya pertanyaan dari Pak Adam. Jadi memungkinkan Pak untuk membangunkan atau membangun mail server di jaringan atau topologi mail servernya hanya di internal saja ya. Nah itu tapi lebih ke sisi networknya sih Pak. Jadi sebenarnya untuk pembatasan tersebut. Jadi selama kalau misalkan emailnya mah selama bisa untuk ngirim keluar atau port 25-nya di open gitu. Jadi bisa open untuk kirim dan terima itu bisa sih Pak. Tapi untuk pembatasan misalkan hanya user atau dari IP tersebut saja yang bisa akses gitu. Nah itu biasanya pembatasannya dari sisi internal sih Pak. Kalau dari sisi Carbonio-nya sih selama pengiriman atau port open port 25-nya itu di open harusnya aman sih untuk kirim dan terimanya. Oke, sudah semoga sudah menjawab ya Pak Adam. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan tambahan lagi. Oke, ada pertanyaan tambahan lagi nih ternyata dari Pak Adam. Jadi kalau memungkinkan berarti settingan domainnya bagaimana ya? Kalau publik kan nempelnya di IP public domainnya. Sorry, ini aku coba forward karena ke VM. Ya. Jadi kalau memungkinkan berarti settingan domainnya bagaimana nih Pak Adit? Oke, kalau misalkan hanya untuk lokal, kalau untuk domain sih sebenarnya tetap harus public ya Pak. Jadi kalau misalkan nggak domain yang nggak publik, kita nggak mungkin bisa dari luar. Misalkan dari Gmail mau ngirim ke kita itu tidak akan mengenali gitu karena domainnya bukan publik. Kalau yang saya masuk bisa diakses dari internal itu, yaitu cuman untuk akses web kliennya saja gitu. Tapi kalau misalkan untuk publik untuk domain, kalau misalkan dari luar tetap mau bisa nerima email dari luar, itu tetap harus publik sih email domainnya gitu. Gitu. Ya, Oke. Mbak, sedikit tambahan Mbak Anissa. Saya ingin jawab pertanyaan dari Pak Budi SKMG ya. Apakah pertanyaan nomor satu nih, apakah sudah ada di R? Nah, selain backup restore yang disediakan oleh si Carbonite sendiri, sebenarnya ada beberapa apa ya aplikasi yang apa ya yang memungkinkan untuk misalnya DR secara penuh gitu ya, entire mesin. Jadi mungkin solusinya bisa menggunakan seperti Acronis begitu ya. Acronis nanti yang mana di mail server tersebut itu kita bisa install gitu agent. Kemudian nanti kita setup misalnya plan backupnya mau dijalankan kapan seperti itu. Nanti bisa juga di schedule apakah misalnya setelah backup backup pertama
itu misalnya eh, incremental seperti itu, misalnya pada malam jam 12 malam. Nah, maka ketika misalnya email server existing ya, yang asli begitu atau misalnya, nah maka nanti di sisi eh, email yang sudah kita backup melalui misalnya Acronis ini bisa kita langsung apa ya DR atau kita restore gitu ya full penuh ke VM tertentu seperti itu. Mungkin itu Mbak tambahan dari saya. Oke, tuh jadi tadi tambahan untuk Pak Budi. Jadi misalnya nih takut kenapa-napa emailnya ada lost connection atau apa, jadi ternyata bisa Pak dipasangin backup dan DR. Pakai solusi lain, salah satunya Acronis yang juga sebenarnya merupakan salah satu prinsipal dari eranya cloud. Gitu. Nanti kalau untuk lebih lanjutnya bisa nih Pak Budi kita ngobrol-ngobrol di sini. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari eh, Pak Ari dari Titan Solusi Integra. Nanya lagi nih, bagaimana fail to ban mengenali IP yang melakukan brute force dan cara fail to ban menanganinya seperti apa? Oke, baik, saya akan bantu jawab. Terima kasih Mas Ari atas pertanyaan ini. Pertanyaan sangat bagus sekali ya. Jadi bagaimana cara si file to ban melakukan mengenali IP yang melakukan brute force seperti itu? Seperti yang tadi di awal sudah saya present gitu ya. Kita bisa setup misalnya di rules file to ban itu misalnya ketika misalnya katakanlah IP 103 bla 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 titik 108 itu misalnya melakukan brute force ya. Atau katakanlah misalnya login ke dalam login ke webmail gitu ya. Login ke webmail dengan misalnya alamat webmailnya mail.domain.com. Misalnya katakanlah dalam rentang waktu 10 menit itu si katakanlah si attacker tersebut melakukan login salah gitu ya. Nah, maka sesuai dengan threshold rules yang sudah dibuat di Veltoben, maka si Veltoben akan mengenali bahwasanya IP ini melakukan brute force seperti itu karena dia baca dari rules yang ada di dalam konfigurasi Veltoben yang sudah kita set seperti itu. Nah, ketika ketika misalnya hit yang keempat, kelima, keenam, maka ini nggak akan bisa lagi seperti itu. Ini nggak akan bisa lagi melakukan si attacker tersebut nggak akan lagi bisa melakukan login ya. Katakanlah misalnya login via webmail dengan akun atau kredensial yang salah tersebut seperti itu. Nah, terus setelahnya gimana? Nanti di sisi fail-to-ban-nya kita bisa set IP tersebut akan di unbanned misalnya dalam rentang waktu 30, itu bisa kita sesuaikan seperti itu. Bisa kita katakanlah ketika ada IP publik dengan sekian-sekian melakukan hit ke mail server kita gitu ya ataupun webmail kita gitu eh, 3, 4 kali, 5 kali tergantung konfigurasi. Nah, ketika ketika hit dalam waktu 5 kali gitu ya dengan rentang waktu 10 menit, maka otomatis IP itu akan di-ban, kemudian akan nggak bisa nge-reach lagi seperti itu. Mail yang apa ya, yang kita misalnya yang kita punya seperti itu. Terus gimana cara kalau misalnya dari user yang legitimate seperti itu? Katakan misalnya server nih, eh, misalnya ada beberapa cabang seperti itu. Ada beberapa cabang. Nah, dari cabang misalnya ataupun komputer yang ini juga ya yang terindikasi virus atau yang udah kena virus, akhirnya si user tersebut akhirnya si PC tersebut ini melakukan ke ke apa ya ke mail server kita lah seperti itu. Nah, berarti kan otomatis otomatis ketika eh, hit dari si PC atau user yang ada di cabang perusahaan tersebut ini kan otomatis IP pabriknya ke banned ya seperti itu. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya kita bisa apa ya bisa uh, ignore konfigurasi, kita bisa ignore atau abaikan gitu ya. Jadi kita menginstruksikan ke file to ban untuk mengignore IP-IP pabrik tertentu agar misalnya ketika IP tersebut misalnya katakanlah salah password
tetapi usernya legitimate seperti itu, maka itu diabaikan seperti itu. Bisa secara normal seperti itu. Tidak ada lagi banned dari si file to ban tersebut. Semoga menjawab Mas Ari. Oke, Pak Ari dari Titan Solusi Integra sudah menjawab ya Pak. Dari oke, ini ada pertanyaan dulu nih dari Pak Guntur dari MNC Finance. Pertanyaannya adalah apakah memungkinkan setup dua versi Carbonio CE dan Enterprise dalam satu domain? Teknisnya kurang lebih seperti apa ya? Kemudian pertanyaan keduanya, apabila kita create new mailbox atau migrasi mail di Carbonio, apakah otomatis menjadi address book? Eh, ya, mungkin saya bantu jawab ya, Mbak. Untuk pertanyaan Pak Guntur dari MNC Finance. Yang nomor satu, apakah memungkinkan kita setup dua versi Carbonio CE dan Enterprise dalam satu domain? Itu memungkinkan sih Pak. Kalau kita biasanya nyebutnya split domain. Jadi jadi dua dua platform server eh, yang berbeda. Ini kalau misalkan kita bicara CE dan Enterprise itu kita ngomongin ada dua platform yang berbeda ya. Jadi itu bisa menggunakan satu domain gitu. Lalu untuk teknisnya seperti apa? Nah, untuk teknisnya sendiri nanti dua platform server tersebut akan menggunakan satu domain dan itu nanti ada konfigurasinya sendiri sih Pak. Jadi ya syaratnya adalah satu akun ini tidak boleh, misalkan satu akun sudah ada di yang enterprise. Nah, akun ini tidak boleh ada di Carbonio yang CE gitu. Begitupun sebaliknya. Jadi misalkan ada email masuk, dia masuk ke misalnya ke akun admin satu at misalkan carboniolab.test. Nah, itu ternyata akunnya ada di CE gitu. Misalkan misalkan yang Carbonio Enterprise-nya ada di depan. Jadi kita emailnya masuk ke Carbonio Enterprise. Nah, dia bakal nyari nih. Kira-kira akunnya ada nggak di Carbonio Enterprise? Ketika nggak ada, dia akan langsung dilempar ke yang Community Edition. Seperti itu sih Pak, kalau teknisnya. Kemudian untuk yang nomor dua, apabila kita create new mailbox atau migrasi mail di Carbonio, apakah otomatis menjadi address book? Ini kalau saya tidak salah tangkap ya. Jadi tidak bisa sih Pak. Jadi kalau misalkan kita membuat mailbox baru itu tidak otomatis akan membuat address book gitu. Karena kan mailbox itu tempat menyimpan email gitu. Baik yang masuk maupun yang terkirim. Sedangkan address book itu daftar kontak yang sering digunakan untuk mengirim email. Jadi kalau mailbox itu dibuat secara otomatis ketika akun email baru didaftarkan atau ketika melakukan migrasi email dari sistem lain. Sedangkan kalau address book itu kita perlu dibuat secara manual atau diimpor atau diimpor dari sumber lain. Seperti itu sih Pak. Semoga menjawab. Oke. Semoga menjawab untuk Pak Guntur dari MNC Finance. Mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa lagi Pak ditaruh di kolom chat. Nanti kita coba bantu jawab gitu. Ini ada lagi pertanyaan lanjutan ternyata dari Pak Budi. Apakah ada notifikasi untuk IP umum yang kena ban? Mungkin siapa Oke, nih bisa saya bantu akan jawab? bantu jawab. Ya, kalau untuk notifikasi mungkin tidak ada, karena jika sebuah IP gitu ya, IP pabrik misalnya terban gitu ya, terbanned gitu ya, misalnya untuk cabang tertentu seperti itu, maka otomatis ini akan ada apa ya, akan ada error begitu ketika misalnya katakanlah akses ke webmail tersebut seperti itu. Misalnya katakanlah misalnya dari cabang Bandung misalnya, kemudian servernya misalnya ada di HU-nya misalnya ada di Jakarta gitu. Nah, kalau misalnya IP tersebut terbanned, maka eh, user yang ada di Bandung itu nggak bisa akses untuk webmailnya seperti itu. Nah, dan biasanya jika masalah yang seperti itu kan bukan login itu kan berarti kan user yang legitimate seperti itu. Kita bantu untuk ignore atau whitelist untuk IP tersebut. Atau mungkin di awal sebelum kita setup si file to ban tersebut, eh,
kita bisa mapping gitu, mapping mungkin IP publik mana saja yang harus gitu, agar untuk menjaga kalau sewaktu-waktu ada user atau account email yang kompromis sehingga melakukan brute force, ya ini nggak apa, ini nggak terbainet seperti itu. Kali seperti itu, Mbak Anissa. Semoga menjawab, Pak Budi. Oke, semoga menjawab Pak Budi. Mungkin Mas Adit ada tambahan jawaban? Dari saya cukup sih, Mbak. Oke, kalau gitu. Oke, ini pertanyaannya sebenarnya sudah habis. Tapi saya mau nanya deh, mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Mas Adit, saya mau tahu dong kan kalau misalnya mail collaboration dari Carbonio ini untuk paymentnya tuh seperti apa sih? Apakah di charge per user kah atau gimana sih Mas biasanya? Ya, kalau itu sih biasanya tim sales yang bisa jawab ya, Mbak. Cuman biasanya kalau yang saya tahu sih untuk itu dia ngikatnya per user sih, Pak. Kalau misalkan license-nya gitu. Hmm. Oke. Nah, ini kan sebenarnya mungkin teman-teman agak bingung nih, kenapa Carbonio sama eranya cloud tuh ngadain webinar bareng gitu. Boleh nggak sih dijelasin mungkin kaitannya eranya cloud dengan Carbonio apa sih? Apakah email servernya Carbonio ini bisa ditaruh di VM eranya cloud atau teknisnya gimana nih untuk Mas Aidil sama Mas Adit? Mungkin teman-teman di sini masih wondering gitu. Oke, mungkin kenapa ya? Kenapa Job itu kerjasama sama eranya cloud terkait Carbonio gitu. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal, jadi untuk Carbonio ini bisa diinstal di on-premise maupun di private cloud gitu. Ini kalau misalkan di on-premise itu kan kita perlu menyediakan infrastruktur sendiri, server sendiri, IP sendiri, internet sendiri gitu kan. Cuma kan banyak orang yang nggak mau repot gitu istilahnya. Jadi dia pengennya udah jadi aja gitu. Jadi ya itulah kenapa kita kerjasama sama eranya cloud gitu. Jadi dengan adanya eranya cloud bisa menyediakan infrastrukturnya di cloud, di mana kita tidak perlu memikirkan untuk terkait internet, server, dan yang lain-lain gitu. Jadi cukup kita install Carbonio-nya di private cloud eranya, nah itu sudah bisa kita pakai gitu. Seperti itu. Ya, sedikit Oke. tambahan juga Mbak Anissa. Jadi benar apa yang diinformasikan oleh Mas Adit gitu ya. Jadi untuk platform Carbonio sendiri itu bisa diinstal di beberapa platform gitu ya, baik itu cloud, on-premise gitu. Nah, untuk di cloud sendiri mungkin untuk daerahnya cloud eh, itu mungkin kita untuk instalasi kemudian kita include dengan managed service juga ya Mbak Anissa ya kalau nggak salah ya. Jadi kita bisa menyediakan untuk managed service juga dari sisi user gitu ya. Hanya bisa jadi fokus ke bisnis saja seperti itu. Untuk urusan misalnya mail server, urusan whitelist, blacklist segala macam itu silakan berikan ke eranya cloud seperti itu. Jadi dari kita menyediakan cloud, menyediakan misalnya untuk SDM untuk instalasi karboninya juga bisa menyediakan untuk managed service-nya. Mungkin itu sih Mbak Anissa. Oke, jadi itu ya teman-teman mungkin masih. Oh, ini ada pertanyaan. Wah, ini kan benar ada pertanyaan lanjutan jadinya nih dari Pak Budi. Untuk hitungan lisensinya seperti apa ya, Pak? Mungkin bisa dibantu jawab nih, Mas Aditya. Atau mungkin tadi kalau misalnya, sebenarnya kan Pak Budi tadi sebenarnya dijawab tuh sama Mas Adit. Tadi kan aku juga nanya tuh mengenai usernya tuh gimana gitu. Tapi tadi uh, Mas Adit bilangnya nanti itu yang tahu teknisnya tuh tim salesnya gitu. Mungkin Mas Adit masih ada di sana kah? Halo Mas Adit. Ya, Mati. masih Mbak. Oh, oke. Iya nih Mas Ya. Adit ada pertanyaan lagi dari Pak Budi. Untuk hitungan Oke, lisensinya tuh seperti apa katanya. oke, sebentar. Itu sih sebenarnya kan ranah tim sales ya. Cuman mungkin saya bantu tanya ke tim sales dulu ya. Sebentar. Oke, mungkin dari tim salesnya bisa membantu jawab atau nanti Pak Budi, aduh aku mau kontak Pak Budi deh, jadinya soalnya banyak pertanyaan nih hari ini, jadi kita bisa kontak-kontakan kayaknya Pak Budi. Ya, Eh, mau bantu jawab tadi.
Oke, pertanyaan boleh. mengenai Mungkin harga. kameranya boleh di on supaya nggak kayak goib gitu, Mas Adit atau timnya Mas Adit. Mungkin kameranya bisa di on. Nah, gitu. Karena tak kenal maka tak sayang nih ceritanya. Iya. Halo semuanya, saya bantu jawab. Kalau misalkan harganya, ini karena banyak banget ya untuk ada di Carbonio gitu. Kita nggak bisa harga ini berapa, harga 100 user berapa, enggak. 100 user itu juga itu nanti mau annual apa skema lisensinya ada annual, ada perpetual, terus untuk apa namanya? Apakah untuk enterprise, apa untuk akademik, dan juga ada lagi untuk government gitu. Itu segmentasi harganya beda. Jadi kalau misalkan memang bertanya mengenai harganya, nanti bisa chat atau menghubungi tim dari Jabeto atau Eranya. Seperti itu. Semoga menjawab. Oke, itu tadi jawabannya dari Pak Adit. Semoga terjawab ya, Pak Budi. Tapi Pak Budi juga saya minta kontaknya, mungkin Pak bisa di DM ke saya. Nanti kita bisa ketemuan mungkin untuk perkenalan lebih lanjut gitu mengenai servis dari eh, Jabeto dan juga eranya cloud gitu. Oke, ini karena pertanyaannya sudah habis nih, yakin ya teman-teman udah nggak ada yang nanya lagi. Nanti kalau nggak ada yang nanya lagi, soalnya mau saya share nih untuk link feedback formnya karena di beberapa ada teman-teman juga yang nanya mau isi feedback form gitu. Karena dengan mengisi feedback form teman-teman bisa dapetin e-certificate gitu. Oke, tapi sebelum isi link feedback form, saya mau nanya dulu nih. Tadi kan ada beberapa pertanyaan nih dari Pak Budi, dari Pak Ari, kemudian dari eh, Pak Adam. Kira-kira dari Mas Aidil, tolong sebutkan satu pertanyaan menarik hari ini yang kita bisa kasih hadiah GoPay. Satu pertanyaan menarik, baik. Karena pertanyaan yang paling panjang adalah dari Pak Budi SKMG, jadi eh, saya pastikan pertanyaan menarik adalah pertanyaan dari Pak Budi SKMG, Mbak Anissa. Untuk satu Oke, pertanyaan. oke. Selamat kepada Pak Budi. Nanti, wah pas banget Pak Budi udah ngirimin nomor handphone ke saya. Nanti biar di approach sama teman saya langsung sekalian kita kirim saldo GoPay-nya ya Pak ya. Kemudian untuk Pak Adit, Pak Adit, pertanyaan menarik lainnya hari ini. Kira-kira siapa nih Pak? Ya, mungkin sih, ya mungkin sih kalau saya lihat di sini dari Mas Ari ya. Dari Ari. Mas Ari ya. Iya. Oke. Selamat kepada Mas Ari dari Titan Solusi Integra. Jadi nanti Mas Ari bisa nanti akan dihubungi oleh tim Eranya Cloud. Jadi jangan lupa untuk isi feedback form yang akan saya share sekarang. Sebentar. Mau saya share dulu ya. Oke, this one. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya. eh jadi ini adalah feedback form yang bisa diisi. Nanti teman-teman bisa dapat e-certificate dari situ. Dan tentunya buat yang tadi sudah menang pertanyaan terbaik untuk Pak Budi dan Pak Ari bisa diisi juga untuk data dirinya supaya bisa di follow up sama tim Eranya Cloud gitu. Jadi di bit.ly/Eranya Talks strip feedback. Gitu. Nanti untuk e-sertifikatnya dikirimkan melalui email 7 hari kerja dari event berakhir. Berarti 7 hari kerja dari hari ini. Gitu. Jangan lupa cek emailnya ya teman-teman. Karena kadang-kadang kita masih suka terima nih, ini di mana e-sertifikatnya. Jadi kita kirimkan by email. Jadi mungkin bisa dicek dulu inboxnya atau mungkin masuk spam atau mungkin masuk trash atau apa. Jadi dicek lagi gitu.
Mungkin dari teman-teman eranya Cloud bisa ditulis di kolom chat, tolong dibantu untuk linknya supaya teman-teman yang ada di sana bisa langsung mungkin klik link dari kolom chat. Oke, ini aku next dulu karena mau ngingetin juga buat teman-teman, jangan lupa nih untuk follow Eranya Cloud di sosial media untuk mendapatkan latest update atau update yang paling update tentang Eranya Cloud dan juga event apa sih yang kita adain karena eh kita selalu mengadakan webinar ya setiap bulannya bersama partner-partner dan narasumber yang menarik tentunya. Jadi bisa di-follow, ada di Instagram, ada di LinkedIn, ada di Facebook, ada di X atau Twitter, dan juga ada di YouTube Eranya Cloud gitu. Oke, oke. Eh, karena kita waktunya udah selesai dan nggak ada pertanyaan lagi, eh saya mau mengucapkan dulu terima kasih untuk Mas Adit dan Mas Aidil yang udah berbagi waktunya hari ini Sama-sama. untuk jadi narasumber. Sama-sama, Mbak. Semoga harinya menyenangkan ya, Mas Aidil dan Mas Adit. Dan nanti untuk Amin. tadi ada Pak Sutarto, ada Pak Budi. Nanti izinkan kami dari tim Eranya Cloud dan tim Jabeto untuk follow up ya Pak. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lanjut. Atau teman-teman semuanya di sini yang mungkin masih sebenarnya ada pertanyaan nih tapi malu-malu gitu untuk masukin ke kolom chat tadi. Nah itu nanti bisa isi juga nih link feedback formnya. Nanti tim kami akan coba untuk follow up gitu. Oke, oke. Lebih kurangnya saya Anissa Kurnia beserta tim Eranya Cloud pamit mundur diri. Eh, jangan lupa tadi untuk update, untuk follow sosial medianya Eranya Cloud, untuk update untuk next eventnya gitu. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.